فتحت لنا ويغفرنا ونوالكم لشيخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب أن غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يفرض علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق متسم محمد خير معصوم ومتسم يا رب بالمصطفى واغفر لنا له فرارة حبيب الله أوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من الرجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم يا رب لله من ملك الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kembali surat Al-Baqarah ayat 217. Yes. Yasalunaka. Sedang wa ikhraj. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun sabilillah. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم.
hatta yartudkum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa an yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Sadaqallahul azim. Baiklah, pembahasan tajwid udah tinggal dari wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallahi wal fitnatu akbaru minal qatl wa akhraju ahlihi minhu, dan mereka mengusir penduduk-penduduk yaitu apa? Minhu wa hum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna wa khabarul mubtada. Jadi orang-orang kafir ketika Rasulullah berada di kota Makkatul Mukarramah diusir oleh orang-orang kafir, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun orang-orang yang beriman. Nah, itu perbuatan mereka adalah akbaru indallah. Itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Ilhamnya bahwa jangan minal qatl tapi minal qatl, ya. Nah, wal fitnatu, dan fitnah itu yang dimaksud fitnah asyirku minkum akbaru minal qatl, bahwa fitnah itu adalah syirik di antara kamu lebih besar, yakni anil qital, daripada kamu membunuh. Lakum fihi. Kemudian wala yazaluna ay al-kufar yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum. Wala yazaluna, mereka senantiasa ay al-kufar, orang-orang kafir, atau mereka selalu orang-orang kafir memerangi kamu ayyuhal mu'minun, hai orang-orang beriman. Hatta sehingga bagaimana upaya yardukum andinikum, supaya mereka keluar yakni murtad di antara kamu dari agamamu ilal kufri, menuju kekafiran. Ini istata'u wa mayartudun minkum andinihi fayamut wa huwa kafir. Hatta yaruddukum, sehingga mereka mengembalikan dari agama kamu ke agama kafir. Ini istata'tum, jika mereka mampu. Wa yartadud, barang siapa yang yartadud, yang mereka murtad, keluar dari Islam di antara kamu andinihi, dari agamanya,
Payamut kemudian dia mati wa huwa kafir, mati mereka adalah kafir. Faulaika habitat a'maluhum, mereka akan habis amal perbuatan, amal solehnya, kebaikan apapun, batolat menjadi batal amaluhum as-solihah, perbuatan soleh mereka di dunia wal akhirah, di dunia sampai nanti di akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka adalah penghuni neraka, di dalam neraka selama-lamanya. Jadi kesimpulan ayat tadi, begitu orang-orang kafir sangat benci dengan Islam, sampai-sampai orang Islam diusir dari kota Mekah, padahal itu adalah tempat kelahiran Mekah. Kenapa saking bencinya dengan agama? Saking mereka enggak percaya pada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sampai agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka terpengaruh sehingga ikut pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya oleh mereka diusir sedemikian rupa. Nah, di sini dengan hikmah keutamaan Nabi kita dan orang beriman diusir dari kota Mekah sehingga hijrah ke kota Madinah. Nah, ternyata setelah hijrah ke kota Madinah, Islam semakin berkembang dan semakin berkembang. Wallahu alam, seandainya Nabi masih ada di kota Mekah, itu 11 tahun lamanya, apakah ini bisa mendunia manusia masuk ke dalam Islam atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas dengan hikmahnya diusir. Makanya kalau kita terkena sesuatu, sabar, pasti ada hikmahnya. Buktinya Nabi sendiri diusir dari Mekah ke Madinah mengandung nilai-nilai Islam menjadi berkembang dengan pesatnya di kota Madinah. Nah, kita juga sama. Kalau terjadi sesuatu bukan semata-mata kehendak kita, itu kehendak Allah. Uji kita dengan sedemikian rupa, sabar atau tidak menempat kehidupan di alam dunia. Kalau kita sabar, nanti hasilnya kita bisa melihat kayak apa. Banyak cerita di kalangan 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, itu tidak ada cerita lahir mereka langsung kaya. Tapi perjuangan mereka sedemikian rupa, hidup dalam keadaan belangsak, susah, dengan faktor itulah yang menyebabkan timbul semangat untuk coba kalau kita lahir langsung kaya, yang ada kekayaan bisa habis, kontrakan bisa dijual gara-gara malas. Coba kalau kita hidup susah, iya kan? Di situ muncul semangat ingin merubah nasib. Kalau bahasa orang sekarang bosan, susah melulu. Bosan, miskin, pengen jadi orang kaya, gitu kan? Nah, itu tadi. Jadi keberhasilan yang saya baca dalam 100 tokoh yang berpengaruh di dunia itu tidak lepas dari berbagai macam tantangan-tantangan yang dialami oleh mereka. Wabil khusus Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak apa sih? Sayang, seribu sayang, kemarin saya umroh. Saya mau ngajak keluarga mau lihat museum Rasulullah dan Asmaul Husna. Kalau dulu saya tahun 2011, tahun 2016, tahun 2000 sekian, itu masih terbuka kapan saja umat Islam bisa melihat bagaimana miniatur kota Mekah dan kota Madinah. Artinya miniatur apa? Miniatur apa? Hah? Ya taman mini. Gimana taman mini? Rumah-rumah se-Indonesia ada di sana. Gitu kan? Itu juga miniatur istilahnya Madinah, Mekah itu ada di sana. Tapi begitu kita kemarin coba setelah ziarah ke Baqi di Madinah, saya cari ternyata sudah menyatu dan tidak boleh masuk kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Di miniatur di kota Mekah, bagaimana waktu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, sampai saya menangis melihat tempatnya Rasulullah lahir kayak apa. Jangankan penerang lampu, kain pun untuk membungkus Rasulullah di masa bayi pun nggak ada.
Coba kira-kira kayak apa? Tinggal kita yang lihat, nangis nggak intinya kenapa? Ya Rasulullah, engkau dalam manusia yang termula dimuliakan oleh Allah, tapi kelahiranmu kayak begini. Wah, macam-macam kita dalam benak pikiran. Itu kembali tadi. Nah, perjuangan apa yang terjadi? Di saat dulu miskin susah kayak apa? Tapi ternyata diangkat oleh Allah, martabatnya menjadi seorang nabi dan rasul yang termulia di antara seluruh manusia. Itulah perjuangan. Kita pun sama, mengarungi kehidupan di kota Jakarta penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Kalau kita nggak sabar menghadapi kehidupan Jakarta, ingat Jakarta lebih sadis dari ibu tiri. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Coba, benar nggak kata-kata gitu? Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Ini kembali pada kita semua. Jadi diusirnya Rasulullah dan orang beriman pindah ke kota Madinatul Munawwarah, membawa cahaya terang benderang, sehingga begitu sampai di kota Sofia pada waktu itu disambut dengan rasa girang dan bahagianya, sehingga Rasulullah diterima dan sekaligus mengembangkan agama ternyata lebih pesat dibandingkan dengan kota Makkah. Itulah hikmahnya. Nah, bagaimana hukum mereka yang mengusik Nabi dan orang beriman di kota Makkah? Yang Allah firmankan tadi bahwa akbaru indallah, yaitu wal fitnatu akbaru minal qatl. Allah sudah nyatakan bahwa mereka yang mengusir Nabi dan mengusir orang beriman itu adalah dosanya sangat besar di sisi Allah. Bahkan wal fitnatu asyaddu minal qatl di ayat lain. Kalau di sini wal fitnatu akbaru minal qatl, bahwa yang dimaksud fitnah asyirku minkum, yang mempersekutukan Allah di antara kamu itu lebih besar daripada membunuh. Ini salah satu contoh atau daripada memerangi lakum bagimu hai saudara-saudara. Bahkan kata Allah wala yazaluna, yaitu dan senantiasa, yazal atau selalu mereka ail kufar, orang-orang kafir, yuqatilunakum hatta andinikum hatta yaraddukum andinikum in istata'u wa ay yartadid minkum andini payamut fahuwa kafir. Mereka selalu orang-orang kafir memerangi kamu hai orang beriman. Sampai kapan? Nah, kalau di ayat lain kan di sana kan walan tardo angkal yahud wan nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi enggak rela kalau orang Islam belum masuk agama mereka. Enggak rela. Makanya sekarang berbagai macam cara misionaris Nasrani maupun Yahudi berupaya maksimal supaya umat Islam masuk agama mereka dengan berbagai macam rayuan. Entah pendidikan gratis, rumah sakit gratis, sembako gratis, apalagi yang gratis. Sapi. Oh, dapat sapi. Oh, di Cigugur, iya di Kuningan. Cigugur ini daerah Kuningan, di satu daerah khusus itu mereka orang-orang Nasrani. Padahal itu daerah Kuningan. Rupanya kejebolan orang Kuningan. Ya, di sana ada rumah sakit besar, di sana pendidikan sarana serba lengkap. Ini kembali. Nah, sehingga orang-orang Islamnya ada Kuningan, hidup susah sengsara, merubah nasib supaya jadi orang kaya, sehingga mereka mudah dipengaruhi untuk masuk agama Nasrani. Itu naudzubillah min. Padahal kata Allah hatta yardukum andinikum, mereka ingin mengembalikan kamu orang Islam kepada agama mereka, yakni kafir. Supaya orang Islam jangan sampai mengikuti tapak tilas Nabi, mengikuti ajaran Allah, ajaran baginda Rasulullah, supaya mereka kembali kepada agama semula nenek moyang mereka. Itu keinginan mereka, makanya Islam diusir. Ya.
Jadi kalau kondisi sekarang Islam sangat di istilahnya waktu tahun-tahun sebelumnya, nah ini kembali Islam diintimidasi, Islam sangat tidak boleh berkembang, ya. Bahkan Islam dianggap teroris dan lain sebagainya. Itu naudzubillah min dzalik. Nah, jika mereka ini tatau wa mayartadid minkum andini payamut wa huwa kafir, jika mereka mampu untuk istilahnya memurtadkan, mengkafirkan, membalikkan agama ke nenek moyang mereka di antara kamu, ingat andinihi dari agamanya, payamut wa huwa kafir, maka dia mati dalam keadaan kafir. Ini orang Islam masuk agama lain. Apakah sebab dengan perkawinan, atau dengan sebab kemiskinan, atau dengan sebab diancam dan lain sebagainya. Ini sudah banyak saudara kita yang keluar dari Islam. Nah, seandainya dia mati, itu termasuk mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dunia Anda boleh mengharapkan menjadi orang kaya. Katakanlah kaya, tapi apa sih arti kekayaan? Yang hanya dinikmati cuma sebentar. Itu pun kenikmatan makan minum hanya sebatas dari mulut ke tenggorokan sampai ke perut, hilang semua rasa. Fasilitas rumah mewah, kendaraan mahal segala macam, apalagi hasil korupsi. Umpamanya hasil jerih payah pun toh kenikmatan tidak akan lama. Sebagai contoh, ada saya hari Selasa subuh tuh di Paseban, ada datuk dari Malaysia, rajin dia ngajinya. Dia cerita, gara-gara saya cerita tentang Kiai Haji Ahmad Nuh Bogor yang punya pesantren Al-Ghazali. Saya cerita tentang beliau, nyambung. Dia bilang, iya benar Ustaz. Kenapa? Saya punya ami, punya paman orang kaya lah katakan. Diingatkan oleh istilahnya Kiai Haji Muhammad Nuh bahwa kekayaan hanya sementara, akan kita rasakan nikmatnya. Begitu benar dia kebeli mobil, tak lama kemudian stroke, akhirnya mobil nggak dipakai-pakai, orang stroke. Itu kan, itulah kenikmatan dunia. Jangan kita mimpi dengan punya mobil dengan begini mewah kita hidup nikmat, omong kosong. Anda silakan rasakan sendiri. Setelah punya mobil ternyata capek pikiran. Mau kemana-mana bensin harus diisi. Udah gitu ngisi bensin harus pakai barcode lagi. Ya Allah Rabbi, kan kurang asem nih pemerintah. Apa salahnya sih isi bensin? Udah isi aja bensin. Jangan harus membuat kartu barcode segala macam. Udah gitu buatnya aja susah. Bayangkan, setiap jalan pasti ngerogoh kantong, bensinnya habis. Belum lagi jalan tol, buat kartu tol itu pun habis di tengah jalan. Coba bayangkan, ya. Ini kembali pada kita semua. Jadi kalau seandainya mereka ikut agama dulu nenek moyang yakni kafir, itu payamut wa huwa kafir, mereka kematiannya adalah kafir. Nah, sehingga seluruh amal soleh waktu Islam habis semua pahalanya. Enggak ada sisa baik di dunia maupun di akhirat. Tuh celakanya kalau orang masuk agama lain padahal dia udah Islam, apalagi gara-gara kawin. Ini sekarang kan misionaris mereka yang paling gampang mengawinkan anak orang Islam. Itu pun bukan hanya untuk istilahnya hidup semati. Ancaman mereka setelah punya anak 2, 3, 4 sering terjadi keributan itu dengan tujuan supaya istrinya mau diajak ke agama mereka. Makanya ultimatum, kamu mau mengikut agama saya atau mau pisah cerai saat ini. Tuh, padahal anak udah 3, udah 4. Nah, istri di ultimatum untuk dicerai, lalu bagaimana nasib anaknya nanti 3 anak. Itu kan? Nah, ini enggak sedikit fakta. Antara fakta dan data, silakan baca sebuah buku judulnya Antara Fakta dan Data. Silakan baca.
Bagaimana mereka cara mengkafirkan orang Islam? Para petani diberikan kesempatan, butuh mereka pompa air, dibeliin, tapi setiap minggu, itu kan? Nah ini, coba silakan baca tuh buku Antara Fakta dan Data, ya. Ini contoh. Nauzubillah min dalik. Nah makanya Allah ancam sedemikian rupa. Kalau seandainya apalagi dengan sebab perkawinan gara-gara cinta doang sampai mengorbankan agama, ingat berapa lama sih kenikmatan ketika kita punya istri. Nah ini, sehingga mereka akan dijadikan penghuni neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dalik. Nah inilah hadirin arti tentang ayat-ayat tersebut dan sekaligus penafsiran secara global. Namun hari ini merupakan hari tawakufan. Tawakufan artinya tawakufan itu kalau ibarat kita berpergian, berhenti sebentar, udah capeknya hilang, berangkat lagi. Begitu juga tawakufan, kita tawakufan hari ini sementara, gitu kan, atau seterusnya? Sementara apa seterusnya? Sementara. Nah, berarti ada niat mau ngaji lagi. Makanya kasih tanda kata mu'alim tawakufan, supaya ingat begitu masuk ayat nggak hilang lagi nyari. Itu kan? Itu termasuk niat mau ngaji lagi. Tapi kalau seandainya udah ustadznya bubar aja deh, kenapa? Sama tekor nih pengurus masjid nih. Defisit, nah itu nauzubillah min dzalik. Jangan ya, jangan sekali jangan. Kenapa? Sebab saya teringat dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlitu lailatal mi'raj fa ra'aitun naru ahluhal fuqara. Qalu ya Rasulullah minal mal? La bal minal ilmi. Faman la yata'lamul ilma la yatallahu akamul ibadati wal qiyamu bihuquqiha law anna rajulan ibadah malaikati samawati bi ghairi ilmi kana minal khasirin. Ketika saya dimi'rajkan oleh Allah, diperlihatkan linuriyahu min ayatina, diperlihatkan kepada saya tentang berbagai macam hal, kejadian termasuk Nabi diperlihatkan neraka. Coba kalau model kita masuk dilihatkan neraka, kira-kira gimana? Tapi kalau bagian melihat surga, nggak mau pulang lagi, percis seperti Nabi itu kan, gara-gara sendalnya doang ketinggalan. Ini kembali tadi. Nah, ini begitu lihat neraka, ternyata mayoritas penghuninya orang-orang miskin. Lalu sahabat bertanya, apakah mereka miskin dari harta ya Rasulullah? La, bukan. Bal minal ilmi, kemiskinan mereka adalah karena ilmunya. Bukan karena kekayaannya, bukan karena hartanya. Harta nggak bisa menjamin orang masuk surga, tapi kalau bicara masalah ilmu, itulah yang bisa menghantarkan hamba Allah, umat Rasulullah akan terhindar dari api neraka. Jadi kemiskinan mereka, sabda Rasulullah, adalah bukan harta tapi ilmu. Pamal yata'alamal ilma, barang siapa yang nggak mau belajar, nggak mau ngaji tentang masalah agama, la ta'atallahu akamul ibadati wal qiyamu bihuquqiha, tidak akan sampai, tidak akan datang hukum-hukum yang mereka lakukan terhadap Allah sekalipun mereka melakukan kewajiban. Contoh salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kita pergi haji, bahkan mungkin umroh berkali-kali, atau kita zakat atau amal soleh yang lainnya, jangan merasa bangga kalau belum kita koreksi diri sejauh mana amalan tersebut sudahkah pakai ilmu atau nih penghuni neraka di situ letaknya. Ya kalau nggak percaya silakan mati dulu. Ada yang mau pengen masuk neraka? Itu Nabi sampaikan tadi itu. Itu mayoritas orang-orang miskin. Ya. Makanya kalau kita diuji dengan kemiskinan harta, jangan frustasi, tapi optimis. Kemiskinan hidup di dalam dunia ini merupakan satu ujian yang paling berat.
Tapi kalau kita semangat ibadah kepada Allah tidak pernah pudar keyakinan percaya kita kepada Allah, saya yakin di dunia kita boleh miskin tapi di akhirat menjadi orang yang kaya. Kata Nabi kan nanti manusia terbagi 4. Ada kaya di dunia, kaya di akhirat. Ada kaya di dunia, susah di akhirat. Ada orang susah di akhirat, kaya di dunia. Ada susah di dunia, susah di akhirat. Kira-kira bapak-bapak mau yang mana? Mau yang mana? Awas, tinggal pilih aja tuh. Mau kaya dunia kaya akhirat, kaya dunia susah akhirat, susah dunia kaya akhirat, atau susah dunia susah akhirat. Nah, ini kembali tergantung kepada amalia kita, namun kembali semua bermuara dengan ilmu. Tidak akan sampai ibadah mereka sekalipun mereka mendirikan kewajiban seperti tadi puasa, sholat. Jangan bangga dengan sholat yang kita perbuat. Yang kita pikirin sejauh mana ilmu di dalam persolatan. Kan gitu. Makanya semalam di Masjid An-Nur tuh ngaji ta'lim ya tentang masalah sejauh mana ilmu yang harus kita pelajari baik secara fikih, tauhid maupun tasawuf. Ini 3 ilmu wajib dipelajari. Kan gitu. Nah, ini kembali tadi. Jadi kalau seandainya kita bangga, yang penting kan sholat. Mas, yuk ngaji mas. Ngapain ngaji, kan yang penting sholat. Dia nggak berpikir, disangka sholatnya udah benar. Sahabat di zaman Rasulullah sampai disuruh ulang 3 kali, Anda belum sholat lagi, Anda belum sholat lagi, sampai 3 kali dia berkata, ya Rasulullah, saya sudah mengerahkan ilmu yang saya miliki, kok saya dianggap belum sholat. Apa yang terjadi? Turun asbabul wurud. Kalau asbabul wurud yang melatar belakangi adanya hadis. Kalau asbabun nuzul Al-Quran, gitu kan? Nah, ini contoh. Jadi begitu Rasulullah bersabda kepada sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana saya salat. Nih, lihat cara saya salat. Nah, kita kan nggak bertemu dengan cara salat Nabi. Tapi kan Nabi udah menyatakan dalam hadis, al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, ulama itulah yang dijadikan pedoman bagaimana di dalam tata cara sholat. Makanya kita jangan jauh dari ulama. Itu kan. Nah, walaupun katakanlah ulama dibenci, guru digosip segala macam, bahkan akhir ini banyak guru jadi korban pembunuhan anak muridnya. Coba, kira-kira dunia udah kayak apa? Iya kan? Nah, na'udzubillah min dzalik. Makanya kembali tadi, tidak akan sampai ibadah mereka sekalipun mendirikan hak kewajiban sebagaimana tadi. Mungkin kita bertahun-tahun puasa merasa bangga udah puasa, tapi ingat, dengan sebab puasa tapi nggak pakai ilmu, tetap masuk ke dalam api neraka. Karena puasanya nggak diterima. Itu kan, karena melakukan 5 hal di dalam puasa, maka puasa nggak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dari. Makanya kata Ibnu Ruslan ketika membuat 1000 bait, salah satu di antaranya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhum mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa dengan ilmunya, amalnya akan ditolak, bahkan Allah tidak akan terima orang tersebut. Mau dibilang apa? Disekak setel. Nah, kalau raja udah sekak seter, kira-kira gimana? Hah? Suka main catur nggak? Ini kembali pada kita semua. Nah, kalau sudah disetak seter, istilahnya bahwasanya orang-orang yang sekalipun mereka mendirikan kewajibannya tetap layatata. Slau kana rajulan ibadallah ibadah malaikati samawati bighairi ilmi kana minal khasirin. Seandainya ada seorang ibadahnya persis kayak malaikat langit, sujud terus menerus tapi nggak pakai ilmu, tetap fahuwa minal khasirin, dia termasuk orang rugi dan dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah min dalik. Makanya ini tawakufan bukan berarti pengajian ditutup, apalagi bulan puasa ada kegiatan yang berbentuk ceramah Ramadan, wabil khusus kuliah subuh, gitu kan. Nah, ini kembali tadi, itu jangan dilewati.
Sebab alasannya kalau kuliah subuh kan paling alasan cuma ngantuk doang. Alasannya ngantuk, capek lah dan lain sebagainya. Nah ini kembali, lebih baik Bapak ngantuk tapi di masjid sambil dengerin ceramah daripada ngantuk di masjid akhirnya tidur bener lah. Kalau masih dengar ceramah kan masih tidur-tidur ayam ya. Atau tidur ayam. Kan ada istilah begitu. Nggak bisa nyenyak karena masih terdengar suara guru kan gitu. Tapi kalau di rumah dengar suara apa? Kok nggak langsung blok bangun jam 8 habis sholat subuh gitu kan boro-boro isyraq. Ngaji aja kagak. Ini tolong jangan seandainya ini disia-siakan. Kenapa? Untuk menambah wawasan agar ibadah kita diterima dan dapat ridho Allah. Ini kalau kita selama mau ngaji. Urusan dapat ilmu atau tidak bukan urusan kita. Urusan siapa? Ana qasimun wallahu mu'ti. Kata baginda Rasulullah, saya hanya bisa membagikan ilmu, tapi yang naruh ilmunya siapa? Bapak boleh hadir rajin ngaji segala macam, belum tentu yang rajin ngaji dapat ilmu. Kenapa? Guru hanya menyampaikan doang, Nabi membagi-bagikan doang, tapi yang naruh ke dalam hati seseorang itu adalah bukan guru tapi Allah. Tinggal kita approach-nya dengan Allah bagaimana? Pendekatan kita dengan Allah kayak apa? Supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kan gitu. Makanya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam Ta'limut Ta'lim, la tanalul ilma illa bi ta'zimil ustazi wa tawqirihi. Tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali hormati itu guru. Junjung tinggi itu martabat guru. Ini kagak boro-boro dihormati, yang ada digosip, yang ada dimusuhi. Itu naudzubillah min dari. Saya ingat cerita mu'alim. Ini mu'alim cerita. Awas kalau dengerin cerita jangan tidur ya. Sebab biasanya kalau dengar cerita saking asiknya terus tidur. Karena pengalaman saya dulu waktu SD kelas 4. Saya suruh nemeni di asrama ibu-ibu guru, disiapkan oleh lurah satu rumah khusus buat guru yang ngajar di SD saya. Itu saya suruh nginap sama guru perempuan, ada 5 orang. Nah ketika mau tidur mereka dongeng. Setelah saya tidur ditinggal. Tahu-tahu bangun tinggal sendirian. Terus saya ingat makanya tuh, ya saking asingnya dengerin dongeng dengan cerita, tahu-tahu tidur bangun, begitu nengok mana ibu guru nih, nggak taunya. Itu makanya ini kembali kata mu'alim, saya ingat ada seorang murid. Waktu itu guru mengundang besar-besaran, semua jamaah diundang. Begitu diundang, ada jamaah yang lewat dapur sang guru. Kan kalau dulu pintu dapur tuh atas sama bawah, terkadang bawah ditutup, atas melongo gitu kan. Ya ada yang lewat nih muridnya jamaahnya. Begitu lihat di dapur, ternyata dapur nggak ngebul, semua nengkurep. Itu nengkurep. Artinya pancinya nggak masak gitu kan. Kata si jamaah tadi bilang begini, ya Allah, ini guru ngundang kita mau disuguhin apaan? Dapur nggak ngebul, semua serba nengkurep. Mau dikasih apa kita? Padahal itu dalam hati doang. Cerita singkat, begitu selesai acara, rupanya guru dia menggunakan catering yang mahal. Cerita singkat, disuguhkan makan. Ini yang suuzon pada gurunya, begitu makan langsung dia muntah sampai mati. Itu baru suuzon doang kan? Nggak tahu gurunya mesen catering. Ya Allah, disangka nggak bakalan dikasih makan. Wah, itu cuman suuzon dengan guru aja udah kayak begitu. Gimana kalau membenci guru? Bagaimana kalau memusuhi guru? Na'udzubillah min. Itu saya ingat cerita mu'alim. Ya. Nah ini kembali buat kita semua. Jadi kalau seandainya kita, kata
Siapa? Ali karamallahu wajah. Siapa murid yang enggak menghormati guru dan enggak menjunjung martabat guru, jangan harap akan dapat ilmu yang bermanfaat. Ini contoh, ya. Jadi kalau kita ingin dapat ilmu bermanfaat tuh, coba hormati itu guru. Coba kita usaha maksimal bagaimana supaya jangan sampai menyakiti hati guru. Ya, ini kembali kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Makanya tolong, bukan berarti tawakuf ini adalah ngaji bubar, tapi hanya sementara sehubungan dengan bulan suci Ramadan akan tiba, berarti ngaji kurang lebih 2 bulan kita nggak ngaji. Kira-kira 2 bulan nggak ngaji ngapain? Ya. Nah, ini kembali pada kita. Coba kita rasakan antara ngaji dengan nggak ngaji, enakan mana? Enakan ngaji atau nggak ngaji? Nggak ngaji, oke. Habis subuh langsung tidur. Bangun. Kan itu aja kerjanya. Padahal tiap hari juga tidur ya. Tapi nggak pernah bosan dengan. Coba sekali-kali sadar. Hei badan. Kata Umar bin Khattab, dipukul tuh badannya. Kamu nggak tahu diri, hai badan kaki, seharusnya kamu jalan ke masjid buat ngaji, kamu dengerin ceramah, kamu malah justru enak tidur terus menerus. Itu kalau Umar bin Khattab, wah badannya habis dipukulin. Coba kalau model kita kayak Umar bin Khattab, kira-kira gimana? Bonyok-bonyok badannya. Itu kan, itu Umar bin Khattab, Masya Allah. Ini kembali pada kita, tolong sekali lagi bahwa tawakufan berarti kita berhenti ngaji, ya. Apalagi guru-guru tuan kita itu sudah banyak wawasan dan pengalaman dari berbagai macam negara dan sebagainya, tinggal kemauan kita sejauh mana. Saya yakin guru-guru kita ini udah profesional yang biasa menghadapi situasi dan kondisi umat, terutama di kota Jakarta. Makanya jangan dilecehkan, jangan dianggap ngantuk umpamanya nanti kerja gimana di kantor dan sebagainya. Jangan takut, mendingan ngantuk tidur di masjid daripada tidur di. Karena saya ingat Imam Al-Asy'ari, beliau mengatakan dalam maqalahnya, al-mu'minu fil masjidi kas-samaki fil ma'i, al-munafiqu fil masjidi katoiri fi suqi. Orang beriman kalau di masjid persis bagaikan ikan di dalam air. Tapi orang munafik di masjid persis bagaikan burung di dalam sangkar. Pernah lihat air begitu antengnya di dalam air, sekalipun airnya asin tetap ikan. Sekalipun di kecomberan baunya kayak apa, lele tetap. Pernah dipikirin? Masalahnya kenapa kok ikan nggak peduli dengan air yang ada? Karena nggak punya lidah. Lidah itu merasakan rasa dengan sebab ada lidah. Makanya ikan nggak dikasih lidah sama Allah supaya hidup di air apapun suka, senang. Itu ikan. Coba kita hidup di air laut, kira-kira es asinnya kayak apa? Apalagi comberan, apalagi kali jiung, kira-kira gimana? Itu sampai segitunya. Itu kalau orang beriman, kayak apapun ya saya katakan tadi, mendingan ngantuk sambil ngaji, walaupun sambil tidur. Adapun nilai malaikat kita nggak tahu deh, apakah termasuk didaftarin atau enggak. Itu yang terakhir, kalau orang munafik di masjid kayak burung di dalam sangkar. Ada nggak burung betah di sangkar? Nggak ada kan? Sampai ada nyanyian, wahai kau burung di dalam sangkar, tidakkah kau sakit menahan siksa dari kekejaman dunia, tapi hendaklah kau bersabar tunduk kepada Tuhan. Burung diajak bicara, yang punya burung sholat juga kagak, ngaji juga enggak, tapi burungnya suruh apa? Suruh tunduk, suruh sabar gitu kan. Ya Allah, apa nggak terbalik nih? Itu burung nggak bakalan betah di masjid. Begitu juga orang mau munafik dengerin pengajian kabur, zikir pegel, itu kan maunya lantas jalan. Itu naudzubillah min dzalik. Nah inilah hadirin, kalau bicara tentang keutamaan ilmu mungkin sampai jam 12 pun kita nggak berhenti.
Tapi isyraq telah tiba. Saya batasi masalah ini. Kesimpulan tadi, yuk kita sama-sama lanjutkan nanti setelah hari raya insya Allah. Harapan kita mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat, dibukakan pintu keberkahan dalam segala usaha kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat yang menghantarkan ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesalahan kita diampuninya, kelak kita semua mati husnul khatimah. Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf selama 11 bulan ke belakang di saat bertemu dari Sabtu ke Sabtu. Ada kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf lahir maupun batin. Mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.